Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pengakuan Petrus Iman Gereja yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta tahta Santo Petrus. Petruslah Paus pertama yang ditunjuk secara langsung oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal itu terjadi setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga seperti telah pernah dikatakannya. Penunjukan Petrus sebagai gembala utama dalam jemaat Yesus bukan tanpa proses yang panjang. Petrus yang temperamental berusaha membela gurunya. Bahkan ia bersumpah untuk menyerahkan nyawanya untuk membela gurunya. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus untuk tidak terlalu bersemangat sebab dia mempunyai kelemahan juga. Terbukti apa yang diramalkan Tuhan bahwa Petrus akhirnya menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun Petrus tetaplah seorang yang sungguh mencintai Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Ia menjawab bahwa ia memang mengasihi Yesus melebihi semua orang lain. Cintanya kepada Yesus itulah yang membuat Tuhan menjatuhkan putusannya untuk memilih Petrus menjadi gembala utama bagi domba-dombanya. Saudara-saudari terkasih, pesta tahta Santo Petrus hari ini mau menggambarkan pengenalan sempurna Petrus akan siapa Yesus bagi dirinya dan pembuktian cintanya yang tak terhalang oleh kekurangannya. Kepada Santo Petrus, dasar iman telah diletakkan bahwa setiap orang harus percaya dan mengakui bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan oleh iman itulah seluruh cinta kepada Allah harus dipersembahkan. Santo Petrus adalah rasul yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mengemudikan gerejanya dan bukti yang menyatakan bahwa dia sungguh mengasihi Yesus. Bahwa dia rela mati sebagai martir dengan disalibkan seperti Yesus, namun dengan posisi kepala menghujam ke bumi. Petrus dalam surat pastoralnya yang termasuk kanon kitab suci Perjanjian Baru memberikan kesaksian imannya kepada umat yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan Yesus. Pada akhir suratnya yang kedua, Santo Petrus menegaskan bahwa karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret
ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil yang diwartakan oleh liturgi gereja hari ini adalah pengakuan iman Santo Petrus. Katanya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Seluruh penyataan iman kekristenan kita disinilah pusatnya. Seseorang yang mau dibaptis harus tahu ini, dan mereka juga harus mengamini iman tentang Yesus Kristus ini. Yesus itu Mesias, Anak Allah yang hidup. Orang tua yang membaptiskan anaknya di usia balita juga harus disadarkan bahwa tugas mereka memperkenalkan iman mereka akan Yesus Kristus itu kepada anak mereka dalam usia pertumbuhannya. Pesta takhta Santo Petrus hari ini mengarahkan semua hati orang beriman untuk berkiblat dan belajar dari sini tentang keutuhan kebenaran iman akan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Santo Leo Agung, Paus dan pejangga gereja menegaskan dalam sebuah khotbahnya begini, "Dari seluruh dunia hanya seorang, yaitu Petrus, telah dipilih untuk mengetuai panggilan para bangsa, semua para rasul, dan para bapak gereja. Maka, meskipun di tengah umat Allah ada banyak imam dan gembala, Petruslah yang memerintah dengan kekuasaan sendiri di atas semua, dan di atas mereka ini Kristuslah pemegang kuasa yang utama dengan pengangkatannya. Tuhan memberikan kuasanya yang besar dan menakjubkan kepada manusia ini, dan ia menghendaki bahwa para pemimpin gereja lainnya mendapatkan karunia seperti Petrus. Hanya melalui Petrus ia memberikan apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, sekarang menjadi jelas betapa pentingnya perayaan pesta takhta suci Santo Petrus ini diperingati oleh gereja semesta. Gereja Katolik dimanapun berada, yang dipimpin oleh uskup beserta para imam yang membantunya, haruslah mereka yang taat patuh pada satu-satunya wakil resmi Kristus di dunia, yaitu Santo Petrus dan para paus yang menggantikan beliau hingga saat ini. Gereja Katolik dimanapun hadir dan bertumbuh, teruslah bertumbuh dalam naungan dan bimbingan takhta suci Santo Petrus, baik dalam liturgi, pastoral, dan terlebih-lebih dalam hal iman dan moral kesusilaan. Ajaran gereja yang benar dan tidak dapat sesat hanya diberikan kepada Petrus dan para penggantinya. Inilah sabda yang menguatkan itu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas dari surga.
Santo Leo Agung menambahkan, tetapi bukanlah suatu tindakan tanpa makna. Kristus meletakkan dalam tangan satu orang apa yang harus diteruskan kepada semua. Penyerahan ini dilakukan pada Petrus secara khas, sebab teladan Petrus ditempatkan di hadapan semua pemimpin gereja. Pesta hari ini seharusnya menguatkan hati kita, mempertebal kepercayaan kita bahwa Allah tidak salah memilih Petrus dan para penggantinya untuk memimpin kita kepada jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup. Apakah aku bangga menjadi orang Katolik dan dituntun oleh Gembala Agung di Roma? Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas iman akan putramu yang engkau nyatakan melalui Santo Petrus yang dipilih Yesus sebagai gembala utama. Bantulah kami untuk taat kepada Yesus dengan bimbingan Sri Paus demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.